Selamat sore, perkenalkan saya Gabriel Batitusta. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UAS tel saya. Untuk soal yang pertama itu klasifikasi iklim wilayah tersebut dengan klasifikasi Oudtman atau Schmidt dan Ferguson. Di sini saya hanya menggunakan klasifikasi Schmidt-Ferguson. Iklim Schmidt-Ferguson merupakan tipe iklim yang ditentukan berdasarkan siklus data pada curah hujan di suatu wilayah. Klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson ini memiliki 4 tipe, yaitu iklim basah, iklim agak basah, iklim sedang, dan iklim agak kering. Maksud dari jumlah rata-rata bulan kering itu jika pada satu bulan curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan maksud dari jumlah rata-rata bulan basah yaitu jika pada satu bulan curah hujan lebih dari 100. Klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson disebut juga Q model karena didasarkan pada rasio Q. Di sini saya sudah mengklasifikasikannya. Terdapat rata-rata bulan basahnya yaitu 11 dan bulan lembabnya itu 0,5. Hitung nilai Q dengan persamaan. Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%, sama dengan 0,5 dibagi 11 dikali 100%, sama dengan 4,5 hasilnya. Jadi nilai Q-nya adalah 4,5 dengan tipe iklim A. Keterangannya sangat basah. Nomor 2. Ada berapa SPT pada lokasi penelitian? Penentuan SPT berdasarkan apa? Jelaskan. SPT pada lokasi penelitian berjumlah 3, yaitu SPT 1, SPT 4, dan SPT 6. Maksud SPT adalah satuan peta tanah. Peta tanah merupakan hasil dari survei tanah dan digunakan untuk evaluasi sumber daya lahan, pemetaan ruang, perluasan lahan pertanian, konservasi, dan sebagainya. Di mana digunakannya peta penunjang seperti peta geologi, peta iklim, peta penggunaan lahan, peta topografi, dan lain-lain. Penentuan satuan peta tanah pada lokasi penelitian ada 2, yaitu berdasarkan yang pertama jenis tanah pada saat pengeboran tanah atau menipis di lapangan. Hal ini dilakukan agar memperoleh hasil data lapangan sehingga dapat identifikasi. Hasil identifikasi yang diperoleh akan menentukan jumlah satuan peta tanah pada lokasi penelitian tersebut. Di dalam soal ada 3 jenis tanah, yaitu tipik sulfisaprid, sulfik hydriquen, dan tipe Udisatman. Yang kedua, sifat penciri tanah, yaitu sifat penciri tanah pada pengamatan. Soal yang ketiga, interpretasikan data kimia dalam satu rangkuman tabel dengan menggunakan kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah. Di sini saya sudah menginterpretasikan datanya di dalam tabel. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari tabelnya. Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa keadaan pH tanah adalah berkisar antara 4,36 sampai 5,21, tergolong sangat masam sampai masam. Berdasarkan hasil data kimia menunjukkan bahwa kandungan cair organik tanah pada satuan peta tanah adalah berkisar antara 54,52% sampai 174%, tergolong tinggi sampai rendah. Berdasarkan hasil data kimia menunjukkan bahwa kandungan N total tanah adalah berkisar antara 1,74 sampai 13,34%, tergolong rendah sampai sedang. Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa kandungan N ratio tanah adalah berkisar antara 1,54 sampai 0,73%, tergolong sangat rendah. Berdasarkan hasil data kimia menunjukkan bahwa kandungan petersida pada tanahnya yaitu 21,2 sampai 15,3, tergolong sangat rendah. Berdasarkan hasil data kimianya menunjukkan bahwa kandungan kation-kation basah dapat dipertukarkan pada satuan peta tanah menunjukkan bahwa kandungan kation-kation basah dapat yaitu kation adalah 2,24 sampai 0,36. Tanahnya tergolong sangat rendah sampai rendah. Magnesium adalah 1,13 sampai 0,30. Tanahnya tergolong sangat rendah sampai rendah. Kation adalah 0,84 sampai 0,39. Tanahnya tergolong rendah sampai sedang. Dan nation adalah 1,54 sampai 0,73. Tanahnya tergolong rendah. Berdasarkan hasil datanya menunjukkan bahwa kapasitas tukar kation tanah pada satu satuan peta tanah adalah berkisar antara 134,08 sampai 12,91. Tanahnya tergolong sangat tinggi sampai rendah. Berdasarkan hasil data satuan peta tanah dan perhitungan terhadap jumlah kation menunjukkan bahwa kejenuhan basah berkisar antara 43,36 sampai 17,74%, tergolong sangat rendah sampai rendah.
Untuk soal yang keempat, menurut Anda metode evaluasi apa yang sesuai untuk data yang disajikan tersebut? Jelaskan. Menurut pendapat saya, berdasarkan data kimia di atas, metode evaluasi yang sesuai adalah metode evaluasi tidak langsung. Hal ini dikarenakan data kimia sudah ada dan tidak terbatas yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, pengukuran, baik di lapangan maupun analisis di laboratorium. Karena sebagian besar pengevaluasian dilakukan secara tidak langsung. Dalam evaluasi lahan secara tidak langsung diasumsikan bahwa tanah tertentu dan sifat-sifat lainnya yang ada pada suatu lokasi akan memperoleh keberhasilan suatu jenis bangunan tertentu. Data-data tersebut digunakan untuk menentukan kelas kesusahan lahan. Yang kelima, tentukan subkelas kesusahan lahan aktual dan faktor pembatasnya pada lampiran 2, 3, 4. Di sini saya sudah menentukan kesusahan lahan aktual untuk tanaman jagung, padi, dan durian. Dari hasil data subkelas dan faktor pembatasnya, di sini saya menyimpulkan bahwa subkelas pada ketiga tanaman sangat berbeda-beda dari kesusahan lahannya. Terdapat berbagai faktor aktualnya. Untuk tanaman jagung, subkelas dan faktor pembatasnya adalah S3 sangat tidak sesuai dengan faktor pembatas. F. Retensi hara. Pada tanaman durian, subkelas dan faktor pembatasnya yaitu S3 tidak sesuai untuk faktor pembatasnya, retensi hara dan kesusahan oksigen. Dan untuk tanaman padi, subkelas dan faktor pembatasnya yaitu S3 sangat tidak sesuai dengan faktor pembatasnya retensi hara. Untuk soal yang keenam, tentukan kesusahan lahan tersebut adalah menaikkan kelas kesusahan lahan tersebut. Di sini saya sudah membuat jenis 3 tabel untuk jenis usaha perbaikan pada satuan peta tanah. Kelas potensial itu merupakan upaya perbaikan dari kelas aktual yang bermasalah. Permasalahan sebelumnya diupayakan untuk menjadi tidak bermasalah dengan cara melakukan perencanaan perbaikan tanah. Untuk tanaman jagung pada tingkat drainase tanahnya diupayakan perbaikan dengan pembuatan drainase yang dapat dikontrol dengan sistem buka tutup. Untuk pH tanah yang masam dapat diupayakan perbaikan dengan pemberian pengapuran agar tanah kembali netral. Untuk masalah kejenuhan basah dapat ditingkatkan atau diupayakan dengan perbaikan pemberian bahan organik tanah. Masalah pada tanah dapat diupayakan dengan perbaikan pemberian pupuk nitrogen. Pada tanaman durian, masalah pada sistem drainase dapat diupayakan dengan pembuatan saluran drainase yang bisa dikontrol atau buka tutup, ataupun pembuatan sekat kanal. Untuk kapasitas tukar karbon liat pada tanaman durian dapat diupayakan perbaikan dengan pemberian pengapuran atau dolimit agar tanah kembali netral atau tidak masam. Untuk kejenuhan basah dan cair organik dapat diupayakan perbaikan dengan pupuk. Pada tanaman padi, masalah pada drainase tanahnya dapat diupayakan dengan perbaikan pembuatan saluran drainase yang bisa dikontrol dengan sistem buka tutup atau dengan pembuatan sekat kanal pada saluran. Untuk kapasitas tukar karbon tanah dan pH tanah dapat diupayakan perbaikan dengan pemberian pengapuran atau dolomit. Untuk kejenuhan basah, cair organik dan N pada tanah dapat diupayakan dengan pemberian bahan organik ataupun nitrogen. Untuk N-nya, untuk soal yang ketujuh, jika data lahan tersebut di atas akan digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan, sebutkan data-data apa saja yang dapat digunakan. Jawaban saya yang pertama itu dalam permukaan, kedua tingkat erosisi, ketiga kedalaman tanah, 4 tekstur, 5 drainase, 8 ancaman banjir. Soal yang 8 yang terakhir, tentukan kelas kemampuan lahan pada masing-masing SPT tersebut berdasarkan data-data yang telah ditentukan. Di sini saya sudah mengelompokkan data-data karakteristik lahannya menurut kelas kemampuan lahan. Untuk karakteristik lahan pada tingkat lereng, permukaannya memiliki satuan peta tanah yang sama, yaitu datar sehingga sesuai. Untuk kriteria tanahnya, tingkat erosinya memiliki satuan peta tanah yang sama juga, yaitu tidak ada erosi pada setiap satuan peta tanahnya. Untuk kedalaman tanahnya pada satuan peta tanah 1 dan 3 memiliki kedalaman yang sama, yaitu lebih 120 cm, dan pada satuan peta tanah 2 hanya 64 cm saja. Tekstur pada satuan peta tanah 2 dan 3 memiliki tekstur lempung berdebu dan pasir berlempung. Pada drainase satuan peta tanah memiliki drainase yang agak baik. Satuan peta tanah 2 memiliki drainase yang terhambat, dan pada satuan peta tanah keempat memiliki drainase agak buruk. Untuk karakteristik lahan yang terakhir yaitu ancaman banjir. Ancaman banjirnya pada tiap satuan peta tanah menyatakan tidak pernah terjadi banjir di lahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.